Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah akuntansi kelanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang intercompany profit transaction untuk depreciable fixed asset, yang merupakan lanjutan dari materi di video saya sebelumnya. Nah, perlakuan untuk intercompany profit transaction depreciable fixed asset ya, keuntungan dan kerugian atas penjualan tersebut ya. Yang pertama ditangguhkan di tahun penjualan terjadi, yang kedua akui keuntungan atau kerugian selama sisa umur aset dan depresiasi itu nilainya turun untuk keuntungan, sedangkan untuk kerugian aset dan depresiasi nilainya akan naik ya. Untuk aset nanti di sini ada diwakili oleh accumulated depreciation. Sedangkan yang ketiga, mengakui keuntungan atau kerugian yang belum diamortisasi atas penjualan kepada entitas lain. Kemudian untuk keuntungan atau kerugian yang sebelumnya ditangguhkan ya, diakui sepanjang umur depreciable asetnya ya. Yang pertama untuk downstream sales, sesuaikan akun investment in subsidiary apabila equity method atau retained earnings ya, apabila cost method. Sedangkan yang kedua ya untuk upstream sales, sesuaikan akun investment in subsidiary ya apabila equity method atau retained earnings dengan menggunakan cost method, dan non controlling interest secara proporsional. Yang ketiga, apabila intercompany profit transaction-nya tersebut adalah gain ya, sesuaikan nilai aset dan depresiasi itu nilainya turun. Sedangkan untuk yang loss, sesuaikan nilai aset dan depresiasinya naik nilainya ya. Nah, di sini saya akan membahas ya contoh upstream sales dengan menggunakan equity method. PT Pratama memiliki 70% saham PT Sejahtera yang diperoleh dengan setara ya. Ini cost-nya dengan nilai wajarnya. Pada tanggal 1 Januari 2013, PT Sejahtera menjual mesin ke PT Pratama dengan keuntungan sebesar 40 juta. Mesin tersebut memiliki sisa masa pakai 5 tahun mulai 1 Januari 2013. PT Pratama menggunakan mesin tersebut selama 4 tahun, lalu menjualnya kepada pihak lain di awal tahun 2017. Laba terpisah PT Sejahtera adalah 70 juta di tahun 2013, 80 juta di tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dan 90 juta di tahun 2017. Nah, di sini ada dua isu yang akan kita bahas. Yang pertama adalah income allocation dan yang kedua adalah jurnal eliminasi. Nah, ini merupakan transaksi upstream sales ya. Sehingga nanti di sini untuk gain ya ataupun amortisasi gain ini akan dialokasikan itu ke PT Pratama dan kepada NCI ya. Itu sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing. Nah, dari informasi yang ada ya, keuntungan atas penjualan mesin itu sebesar 40 juta dan memiliki masa manfaat selama 5 tahun mesin tersebut ya. Sehingga nanti di sini keuntungan 40 juta itu akan kita amortisasi per tahunnya sebesar 8 juta. Keuntungan ya, ini sifatnya adalah mengurangi ya income allocation ya, sedangkan nanti amortisasinya akan menambah kembali ya untuk income allocation-nya. Nah, di sini kita lihat ya terkait dengan perhitungan income from PT Sejahtera yang dicatat oleh PT Pratama serta NCI expense ataupun NCI share ya, sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing. Artinya adalah apa? Gain dan amortisasinya ini berlaku baik untuk PT Pratama selaku induk perusahaan ataupun controlling interest, dan nanti di sini berlaku juga untuk non controlling interest ya. Jadi nanti di sini untuk income from Sejahteranya yang dicatat oleh PT Pratama sebesar 26,6 juta ya. Sedangkan NCI expense atau NCI share-nya sebesar 11,4 juta. Yang kedua, kita membuat jurnal eliminasi ya di tahun 2013 atau tahun terjadinya adanya intercompany transaction tersebut ya. Jadi yang pertama adalah kita akan menangguhkan ya di sini gain on sale of machinery ya pada machinery sebesar 40 juta. Kemudian nanti di sini ya kita akan mengakui keuntungan sebesar 8 juta melalui amortisasi ya, amortisasi dari keuntungannya, atau di sini juga bisa mencerminkan ternyata
terdapat adanya kelebihan pencatatan accumulated depreciation dan depreciation expense ya yang dicatat oleh PT Pratama yang membeli mesin tersebut ya, itu sebesar 8 juta ya. Jadi ya, jurnal yang kedua sebesar jurnal yang kedua adalah accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 8 juta. Kemudian untuk perhitungan di tahun 2014 dan tahun 2016 ya. Nah, di sini tetap mengakui keuntungan, bagian dari keuntungan ya, dan membagi pengaruhnya untuk CI atau PT Pratama dan non-controlling interest-nya ya. Jadi nanti di sini untuk Pratama's income from Sejahtera ya, 80 ditambah dengan amortisasi keuntungannya sebesar 8. Begitupun juga nanti di sini untuk NCI expense-nya atau NCI share-nya itu 80 ditambah dengan 8. Cuma nanti di sini untuk alokasinya 70% itu dialokasikan ke PT Pratama dan 30% kepada NCI dalam bentuk NCI expense ya. Nah, seperti ini. Untuk jurnal eliminasinya ya, kita lihat untuk jurnal yang pertama ya. Nah, di tahun sebelumnya untuk untuk accumulated depreciation ya, kita sudah menangguhkan sebenarnya sebesar 8 juta ya. Nah, berarti nanti di sini yang masih keuntungan di awal tahun. Jadi untuk jurnal eliminasi tahun 2014 ya, atau nanti sampai dengan tahun 2016, berarti nanti di sini yang masih belum diamortisasi itu sebesar 40 juta dikurangi dengan 8 juta ya, sebesar 32 juta. Ini merupakan angka awal tahun 2014. Nah, 32 juta tersebut itu akan dialokasikan 70% kepada investment in Sejahtera ya, dan 30%-nya itu ke non-controlling interest. Nah, itu di tahun 2014. Sedangkan untuk di sini ya, terkait dengan adanya amortisasi keuntungan ya atas penjualan mesin tersebut yang dilakukan secara upstream ya, itu akan akui melalui jurnal ini ya, accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 8 juta. Kemudian tahun 2015 dan tahun 2016 prinsipnya sama ya dengan yang kita lakukan untuk jurnal eliminasi di tahun 2014 ya. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana untuk tahun 2017 ya? Nah, mengakui sisa bagian dari keuntungan yang ditangguhkan sebesar berapa? Sebesar 8 juta ya. Nah, informasi yang diberikan di contoh soal ya, bahwa tahun 2017 PT Sejahtera ya memiliki laba sebesar 90 juta. Nah, ini 90 juta ini dialokasikan juga untuk PT Pratama dan kepada NCI serta amortisasi yang memang aguan amortisasi sebenarnya ya. Karena di awal tahun 2017 mesin tersebut itu dijual kepada pihak ketiga atau pihak lainnya oleh si PT Pratama, sehingga terdapat adanya keuntungan yang direalisasikan ya sebesar 8 juta di tahun 2017 ya. Jadi perhitungan seperti ini ya, 90 juta ditambah dengan 8 juta, 70%-nya dialokasikan kepada PT Pratama dan 30%-nya dialokasikan kepada NCI. Oke. Nah, kemudian untuk jurnal eliminasi untuk kepentingan kertas kerja konsolidasi di tahun 2017 seperti ini ya. Investment in Sejahtera 5,6, kemudian non controlling interest 2,4 dan gain on sale of machinery sebesar 8 juta ya. Oke, demikian paparan dari saya terkait dengan materi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.